sekarang mau ditambah susah lagi dengan RKUHP. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin saya meminta beberapa perwakilan masyarakat untuk kemudian juga menyampaikan aspirasinya. Saya ingatkan bahwasanya alma mater kampus saya bukan menjadi pembatas antara saya dengan masyarakat Indonesia. Kalau hari ini alma mater dan lambang kampus saya hanya menjadi pembatas, maka saya robek dan terbakar. Ini hari ini nih guru, mahasiswa, rakyat emak-emak bersatu. Wah, itu gimana nih? Alhamdulillah, mudah-mudahan makin banyak gitu aja. Emang susah sih bangunin rakyat Indonesia. Emang susah, tapi kita tetap berusaha bangunin. Kita tetap teriak sampai ajal. Motivasi Bang Abi. Allahu Akbar. Terus sahabat kita Niko kemarin Nah ya itulah, kami sangat menyesalkan ya. Niko berapa puluh kali ikut sama aksi kita di Jakarta. Itu aman-aman saja, tidak ada tindakan represivitas dari aparat. Ini teguran keras buat Bapak Listio Sigit ya. Artinya Pak, tolong ditertibkan anak buahnya, kenapa beda perlakuan di Jakarta sama di daerah. Yang masih berkejuang, mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk bapak-bapak senior yang kebetulan ada di hadapan saya, yang tercinta, anak-anak mahasiswa, dan yang saya rekan-rekan seperjuangan. Pertama-tama selamat datang di aksi bersama kita, dan kami akan menyerahkan tongkat komando aksi ini kepada anak-anak kami. Saya tidak mau bicara banyak, saya hanya mewakili segelintir emak-emak yang berusaha untuk memperbaiki kondisi dan nasib anak-anak kita. Ayo Mak, ini adalah negeri kalian, ini bangsa kalian. Jangan pernah diam ketika negara, bangsa, dan nasib kalian dipecundangi oleh asing dan asing. Lihat di daerah sana, di Banten sana, di Jakarta sana, di Kalimantan sana, berapa persen lahan yang sudah dikuasai oleh asing? Tidak lebih dari 80%, tidak kurang dari 80%, dan 20%-nya oleh siapa? Berserakan. Lalu pribumi kemana? Pribumi kemana? Diam. Anak-anak kita, kalian kemana? Tidur? Tidak. Sekarang kalian ada di depan saya, kalian ada di depan kita, dan kita akan bersama bergandengan tangan berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Setuju? Allahu Akbar. Setuju? Satu kali lagi. Ini kali pertama anak-anak kita mau bergabung aksi bersama untuk menyelamatkan negaranya,
untuk mempertahankan hak-hak mereka. Kita sadar punya anak jatuh di depan mata kita, kita raih. Bagaimana nanti ketika hak-hak anak kita diambil oleh penjajah, diambil oleh para pecundang, dikuasai oleh para pengkhianat? Apakah kita bisa diam? Apakah kita bisa tenang? No. Lalu kenapa kita memaksakan diri walaupun hanya beberapa gelintir berdiri di depan gedung yang katanya ini adalah gedung rakyat? Tapi lihat sekeliling gedung ini dibentengi oleh kawat berduri, padahal ini adalah gedung rakyat. Padahal ini adalah gedung rakyat. Sudah tidak sepantasnya gedung rakyat dikelilingi oleh kawat berduri. Artinya apa? DPR sana sudah mengeluarkan, sudah menendang bola panas untuk kita tendang. Mau kita tendang kemana? Ke dalam sana, dan kita akan mencabut wajah kita dari sana. Oke, setuju? DPR, MPR, apa kita masih percaya mereka? Tidak. Sama sekali tidak. Lalu siapa sekarang yang menjadi benteng dari oligarki? MK, Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena dari sekian banyak gugatan 0%, tak ada satupun yang dikabulkan, termasuk gugatan dari DPD. Sekelas DPD pun sudah mereka lecehkan, apalagi untuk perorangan, apalagi untuk rakyat. Sadar? Artinya apa? Artinya apa? Oligarki, rejim, dan DPR kembali menggelindingkan bola panas untuk rakyat. Sekarang bagaimana kita bisa bergerak bersama? Bagaimana kita bisa berjuang bersama? Jika di dalam diri, dalam pikiran, dalam hati masih ada ide-ide yang terkooptasi oleh egois, keegoisan diri, saling menjatuhkan. Tolong lepaskan semua itu. Lepaskan semua itu jika anak-anak kita ingin bernasib baik. Kembali sekali lagi, ada satu undang-undang yang harus kita halangi untuk disahkan. Apa itu? Rancangan undang-undang KUHP, di mana ketika RUU KUHP disahkan artinya apa? Artinya pembungkaman terhadap suara rakyat sudah dimulai. Dan artinya apa pula? Perbudakan yang ada di negara ini dimulai. Kita mau diperbudak, kita mau dijadikan kacung, kita mau dibungkam dengan dari apapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh DPR, entah oleh siapapun. Kita tidak diperbolehkan bersuara selama itu tidak bersamaan dengan pikiran mereka. Oleh karena itu, anak-anakku mahasiswa, walaupun kalian jumlahnya sedikit, kami bangga pada kalian. Karena apa? Karena kalian berani menyuarakan pendapat, aspirasi, dan berani mati untuk negara kalian. Kita lihat, bola salju sedang menggelinding. Akan menggelinding kemana? Semoga menggelinding ke istana. Kita tunggu ketika kemarahan rakyat, kemarahan mahasiswa, kemarahan buruh bersatu, bola itu akan menggelinding ke istana dalam habisi semuanya. Satu kali lagi, anak-anakku siap untuk berjuang, siap untuk bergandeng tangan, siap untuk mati. Oke. Kami kembalikan tempat komando kami kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Anda untuk melanjutkan tempat perjuangan. Bapak Anda. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Hari ini kita ngaspal lagi. Walaupun emang berat perjuangan kita kali ini.
luar biasa. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang luar biasa. Beruntung banget pemerintah punya rakyat kayak kita ini. Disusahin model macam-macam dia masih aja begini. Kita ini susah, zahir wal batin. Rakyat Indonesia hari ini kita lihat kesusahannya lahir batin. Ekonomi susah, pendidikan susah, kesehatan susah. Sekarang mau ditambah susah lagi dengan RKUHP. Kurang ajar. Pasal-pasal yang ada di RKUHP itu adalah pasal-pasal kesewenang-wenangan. Karena rakyat Indonesianya memang suka digituin. Rakyat Indonesianya nggak mau protes. Rakyat Indonesianya takut. Rakyat Indonesianya gampang dipecah-pecah. Oh, gua nggak ikut kelompok itu, gua dari kelompok ini. Gua nggak mau kelompok sana, gua dari kelompok sini. Itu goblok. Indonesia nggak merdeka, Indonesia nggak menang lawan penjajah kalau rakyat Indonesia tidak pernah bersatu. Gue udah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan orasi gue. Kali ini orasi gue arahin untuk rakyat aja. Udah, pemerintah kita nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena kita mau begini. Sekian banyaknya rakyat Indonesia, mereka hanya diam melihat kesewenang-wenangan pemerintah. Bahkan ada satu pasal yang saya perhatikan, itu pasal tertunda dari tahun 2019. Mempercayai hal yang gaib itu bisa dipidana. Itu pasal, asal kalian tahu, itu adalah pasal pesanan Dajjal. Kenapa pasal pesanan Dajjal? Indonesia adalah negara yang multi kepercayaan. Masing-masing agama mempunyai keimanan. Dan bagi umat Islam, sesuatu yang gaib wajib kita imani. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhir ayat. Sebagai orang yang bertakwa, umat Islam harus percaya kepada yang gaib. Sekarang sama pemerintah, keimanan mau dibilang pidana. Kita nggak boleh percaya Allah, kita nggak boleh percaya kekuatan Tuhan, kita nggak boleh percaya kekuatan iman. Kurang ajar. Demi Allah, andai kata di Indonesia cuma ada gue, sampai mati gue akan melawan RKUHP ini. Sampai mati. Kalau DPR RI mengesahkan RKUHP ini, demi Allah, gue yang akan pertama ngebobrak pintu ini. Ada teman atau tidak ada teman, karena gue cinta Indonesia. Indonesia tidak boleh dipimpin, tidak boleh dibiarkan oleh orang-orang yang tidak percaya kekuatan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap lawan sampai mati, siap lawan sampai mati, siap lawan sampai mati. Wahai DPR, kekuasaan kalian sementara. Kalau kalian dikendalikan oleh kekuatan uang, maka ketahuilah kami yang di sini dikendalikan oleh kekuatan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau.
Sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.